Akun media sosial AFC diserbu netizen Indonesia. Gara-gara sahkan gol kontroversial timnas Irak, akun media sosial AFC diserbu netizen Indonesia. Wajar saja karena para pecinta sepak bola tanah air geram dengan gol kontroversial Irak. Sebab andai saja gol itu tidak disahkan, maka timnas Indonesia mungkin tidak akan kalah 1-3 di laga perdana grup D Piala Asia tersebut. Ya, timnas Indonesia sendiri dipastikan kalah 1-3 dari Irak dalam pertandingan yang digelar di Stadion Al Rayyan, Qatar pada hari Senin 15 Januari malam. Dalam laga itu, Qatar unggul lebih dulu di menit ke-17 lewat aksi Muhammad Ali. Hebatnya, timnas Indonesia mampu menyamakan kedudukan di menit ke-37 berkat gol yang disumbangkan oleh Marcelino Ferdinand. Skor 1-1 pun bertahan sampai menit babak pertama berakhir. Ketika memasuki masa injury time, Irak pun kembali merobek jala gawang timnas Indonesia. Hanya saja, gol yang dicetak oleh Osama Rashid di menit ke-45+7 itu berbau kontroversi. Karena dalam proses terciptanya gol tersebut, pemain Irak ini sudah ada yang offside terlebih dahulu. Usai pertandingan, ramai-ramai netizen tanah air menyerang akun media sosial AFC. Tentu serangan itu dilancarkan untuk mempertanyakan kualitas wasit karena mengesahkan gol offside di laga timnas Indonesia versus Irak. Setidaknya sudah ada 15.000 lebih komentar di postingan hasil timnas Indonesia versus Irak milik akun Instagram AFC yang diserang netizen tanah air. PSSI pun sudah melayangkan protes resmi ke FIFA terkait gol offside Irak tersebut. Setelah pertandingan, kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Alasan PSSI tetap protes gol Osama Rashid. PSSI mengklaim telah mengirim protes soal kontroversi gol kedua Irak ke gawang timnas Indonesia. Di sisi lain, PSSI juga menyadari bahwa protes mereka tidak akan mengubah hasil pertandingan tersebut. Timnas Indonesia berjumpa Irak pada matchday pertama grup D Piala Asia 2023 pada hari Senin 5 Januari malam. Pada duel yang dimainkan di Stadion Ahmad bin Ali itu, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 1-3. Gol kedua Irak yang dicetak oleh Osama Rashid dapat sorotan khusus. Sebab pada proses gol itu ada kemungkinan terjadinya offside ketika Osama Rashid melepas umpan pada Muhammad Ali. Hanya saja wasit Ilgiz Tantasev tidak melihat momen itu sebagai offside. Jadi gol Osama Rashid berdasarkan keputusan dari wasit tengah. Golnya memang kontroversial, akan tetapi keputusan sudah diambil wasit dan laga berakhir dengan kekalahan 1-3 untuk Indonesia. PSSI pun melakukan protes resmi lewat sebuah surat yang ditunjukkan pada PSSI. Kami sudah resmi melayangkan formulir protes dan diserahkan langsung ke match komisioner seusai pertandingan, kata manajer timnas Indonesia, Endry Irawan. Ia sendiri tahu betul bahwa protes PSSI tidak akan bisa mengubah hasil dan Indonesia tetap kalah dari Irak dengan skor 1-3. Namun ada hal lain yang diharapkan PSSI dengan protes tersebut. Setidaknya untuk pertandingan-pertandingan di ajang Piala Asia ini, para wasit atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, ucap Endry Irawan. Kata Sinteyong usai Indonesia kalah telak dari Irak. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Irak dengan skor 1-3 pada laga perdana grup D Piala Asia di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar pada hari Senin 15 Januari. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara. Irak sudah terlebih dahulu mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia lewat aksi Muhammad Ali pada menit ke-16. Tim Merah Putih baru bisa membalas saat pertandingan memasuki menit ke-36. Umpan manis Yakob Sayuri pun berhasil diselesaikan dengan baik oleh Marcelino Ferdinand. Dan di penghujung babak pertama, Irak kembali mencetak gol keduanya ke gawang timnas Indonesia yang dilesatkan oleh Osama Rashid.
Ayman Hussein yang menjadi pencetak gol ketiga Irak pada menit ke-78. Dan skor 3-1 untuk keunggulan Irak atas timnas Indonesia bertahan sampai laga usai. Sinteyong pun mengucapkan selamat kepada Irak yang sudah meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Menurutnya, jalan pertandingan berjalan bagus untuk kedua tim. Hanya saja, timnas Indonesia kurang beruntung dalam pertandingan tersebut. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Irak yang telah memenangkan pertandingan ini. Tentu saja, kami sudah menunjukkan penampilan yang impresif dan upaya yang bagus pada laga ini. Soal hasil, kami memang kalah melawan Irak, khususnya di skor. Dan hari ini kami kebobolan 3 gol dan hanya mencetak 1 gol. Totalnya 3-1. Jadi kami kalah dan saya menerima itu karena Irak menguasai pertandingan, berbanding 60-40, kata Sinteyong. Offside jadi gol, petugas VAR asal Thailand jadi sorotan. Sahkan gol offside di laga timnas Indonesia versus timnas Irak, petugas VAR asal Thailand di Piala Asia jadi sorotan. Sebab teknologi tersebut terbukti luput memberi masukan berharga di lapangan. Duel timnas Indonesia versus timnas Irak itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Al Rayyan, Qatar pada hari Senin 15 Januari malam waktu Indonesia Barat. Dan skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3. 3 gol Irak masing-masing disumbangkan Muhammad Ali 17, Osama Rashid 45+7, dan Ayman Hussein 75. Sementara itu Indonesia sempat membalas lewat gol Marcelino Ferdinand 37. Hanya saja gol kedua Qatar berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Muhammad Ali terlihat dalam posisi offside dan bola lalu bergulir keluar kotak penalti Indonesia. Kemudian dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Hernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR pun sempat mengecek proses terjadinya gol tersebut. Akan tetapi insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal situasi itu masih terjadi dalam satu sekuens serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia. Dan usai laga tersebut, nama wasit Tantasev Ilgiz asal Uzbekistan menjadi sorotan. Namun sang pengadil tak bisa berbuat banyak lantaran hanya mendapat masukan dari VAR. Dua petugas VAR di laga itu adalah Salman Ahmad Falahi dari Qatar dan Sivakorn Pudom asal Thailand. Keduanya dianggap luput untuk melihat dari gambaran lebih besar sebelum gol tersebut tercipta.